Bab 356. Lelang VIP. 2. Feng Linger, nama ini sangat indah. Sima Xian berkata dengan sangat serius, sebelum meraih bahu Lin Xin, kita saudara yang baik kan? Apa yang kamu inginkan? Lin Xin memberinya pandangan waspada, tetapi bahkan jika dia mau, dia tidak akan bisa berjuang bebas dari cengkeraman Sima Xian. Sima Xian berkata dengan suara rendah, perkenalkan dia padaku, dan kamu akan menjadi kakakku seumur hidup. Mendengar percakapan konyol ini, Long Hao Chen tidak bisa menahan tawa, mengembalikan pandangannya ke atas panggung. Saat itu, penonton masih jauh dari ketenangan seperti sebelumnya. Melihat kedua wanita itu tampil di panggung, semua orang menebak bahwa barang pertama pasti sangat berharga. Ye Wei yang mengangguk ke Feng Linger, yang tersenyum sebelum berdiri di samping. Ye Wei yang menjawab, setiap orang pasti penuh dengan harapan tentang identitas barang ini. Biarkan saya menyimpan ini sebagai cadangan, dan memberi semua orang harga awal barang ini, sebelum menunjukkan kemegahannya yang sebenarnya. Diskusi yang heboh sekali lagi terjadi. Tidak diragukan lagi, memberikan harga awal sebelum menunjukkan barang itu bertentangan dengan kebiasaan biasa. Namun, dengan cara ini keingintahuan semua orang naik ke puncak. Ye Wei yang tersenyum, penerus masa depan rumah lelang ini, dan gadis tercantik di seluruh rumah lelang besar aliansi, Feng Linger, akan mengumumkan tawaran awal untuk item ini. Penerus rumah lelang besar aliansi? Mendengar itu, kelompok Long Hao Chen segera memahami arti kata-kata Lin Xin. Faktanya, rumah lelang besar aliansi didukung oleh seluruh aliansi kuil. Feng Linger membuka bibir merahnya, dan tersenyum, 8 juta koin emas. Hong, ketika nomor ini keluar, seluruh aula menjadi keributan. Bahkan dalam lelang VIP di Great Auction House of Holy City milik aliansi, harga ini sangat langka, bahkan sebagai hasil akhir setelah penawaran panas. Dan terakhir kali itu tercapai sebenarnya untuk peralatan tingkat epik. Barang di kereta emas itu bukanlah peralatan biasa. Lagi pula, barang apa yang bisa mencapai harga setinggi itu? Mereka yang memiliki daya beli untuk hal-hal seperti itu merasa napasnya berat. Bagi mereka, uang dalam emas seringkali hanya mewakili angka dan tidak lebih. Yang paling mereka sukai sebenarnya adalah harta karun. Penampilan di atas panggung menjadi berbeda, dan dua sinar yang menyinari Ye Wei Yang dan Feng Linger bergabung di atas gerobak. Suara Ye Wei Yang sepertinya dipenuhi dengan sihir, bergema di seluruh aula. Jika seseorang bertanya kepada saya apa hal yang paling berharga di dunia ini, maka saya akan menjawab dengan pasti bahwa itu adalah hidup. Tepat sekali, di dunia ini, apa yang bisa lebih penting daripada hidup sendiri? Uang pada akhirnya hanyalah sekelompok nol, dan hidup kita mengambil prioritas mutlak. Sekali lagi, satu lebih atau kurang nol tidak penting sebagai perbandingan. Semua orang tahu tentang nilai kehidupan. Jika seseorang membiarkan saya tampil 10 tahun lebih muda, saya akan bersedia menukar semua yang saya miliki untuk itu. Tapi harta karun yang dimiliki rumah lelang kita saat ini memang memiliki satu karakteristik seperti itu. Kemampuannya untuk memperpanjang umur. Saat Ye Wei yang mengatakan itu, Feng Linger perlahan mengangkat kain merah dari gerobak, memperlihatkan kotak harta karun pelindung yang terbuat dari batu giok putih. Batu giok putih memancarkan udara dingin, tampak semakin indah di bawah pencahayaan dari atas. Semua orang yang dikenal dapat mengatakan bahwa kotak ini tidak terbuat dari batu giok biasa, tetapi sesuatu yang terbuat dari batu giok berkualitas tinggi. Jenis yang hanya bisa muncul di lapisan dalam es sejak ribuan tahun yang lalu. Hanya sekotak batu giok dengan ukuran seperti itu saja akan mencapai nilai jutaan koin emas, belum lagi itu pasti karya seorang ahli seni pahat yang hebat. Terukir di atasnya adalah representasi dari 9 naga giok putih. Bahkan sisik yang paling halus pun tampak sangat berbeda. Yang lebih mengherankan, kilau permata yang pekat secara tidak jelas mengelilingi kotak giok ini. Karena sifat dari kotak giok, kilau permata tidak dapat menyilaukan dengan terang, memberikan semacam perasaan ilusi. Saya meningkat menjadi 8 juta. Tidak perlu membuka kotaknya dulu? Sebuah suara yang kuat bergema tiba-tiba, keluar dari baris atas. Ye Wei yang memberikan pandangan terkejut, dan dengan hormat menjawab, tamu terhormat nomor 3 yang terhormat, saya belum mengumumkan identitas harta karun ini. Suara yang kuat itu memberikan jawaban yang dalam, saya percaya pada rumah lelang besar aliansi, dan menurut aturan pelelangan, saya dapat menawar di muka. Jika tidak ada yang ingin menawar harga saya memiliki prioritas dalam pertarungan lelang. Prioritas dalam pertarungan pelelangan hanyalah didahulukan dari orang lain yang akan menawar harga yang sama, dan dia benar-benar melangkah lebih jauh untuk mengambil keuntungan ini begitu cepat. 9 juta, suara wanita yang jernih bergema, datang dari ruang VIP terdekat. Ye Wei yang memberikan tatapan penuh penyesalan kepada tamu kehormatan ketiga,
saya sangat meminta maaf kepada Anda, tamu terhormat dari ruang tunggu kelima itu menawar seperti yang Anda dengar. Tapi sekarang, saya harus melanjutkan pengumumannya. Suara yang kuat itu sepertinya sangat tidak menyenangkan tentang tamu di ruang tunggu kelima itu. Dengan mendengus marah, dia menghentikan semua aktivitas. Long Hao Chen dan Lin Xin saling pandang, dan keduanya tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Rumah lelang besar aliansi ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Bahkan sebelum pelelangan dimulai, harga sudah naik menjadi 9 juta. Ye Wei yang melanjutkan berbicara, jika harta berharga ini dibawa bersama dengan obat yang sesuai, itu dapat memperpanjang hidup manusia 10 tahun. Para tamu yang terhormat, mengingat aspek kehidupan yang tak ternilai, saya rasa Anda dapat memahami harga awal 8 juta koin emas ini. Selain itu, jika harta berharga ini hanya dikonsumsi, itu hanya akan menyia-nyiakan potensinya yang besar. Di Seng Modalu, manakah makhluk paling kuat yang ada? Saya pikir semua orang tahu jawabannya. Mereka adalah naga. Bahkan jika aspek budidaya tidak dipertimbangkan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kemampuan bawaan naga. Kekuatan naga terletak pada kekuatan fisik dan kemampuan elemen mereka, menempatkan mereka di puncak rantai makanan. Karena saya baru saja mengatakan itu, saya percaya bahwa semua orang menebak harta karun ini. Itu benar, ini untuk kristal naga yang benar dan sangat besar dari peringkat ke-10 yang kita buka tawarannya hari ini. Dia tidak salah dengan cara apapun. Binatang ajaib dari peringkat ke-10 setara dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-9. Namun, dengan menghidupkan nadanya, Ye Wei yang memperlihatkan senyuman misterius, diikuti oleh sinar cahaya yang bersinar tepat waktu padanya. Kristal ajaib dari naga raksasa peringkat 10 dengan harga 8 juta koin emas tidak bisa dianggap terlalu mahal untuk apa itu, tapi itu juga bukan harga yang murah. Tetapi apakah beberapa dari Anda akan kecewa? Kemudian, izinkan saya menambahkan sedikit detail pada pendahuluan sebelumnya. Sebenarnya, ini bukan kristal ajaib dari naga raksasa biasa. 12 juta, suara sebelumnya terdengar sekali lagi. Kali ini, tanpa menunggu waktu, panggilan berturut-turut dibuat. 12,5 juta, 13 juta, 14 juta, lelang ini hanya bisa digambarkan sebagai orang aneh. Bahkan sebelum item muncul, harga sudah mencapai level yang memusingkan. Seolah-olah dia tidak mendengar tawaran panik ini, Ye Wei yang melanjutkan perkenalannya, naga raksasa sebenarnya sangat sedikit di benua itu, dan banyak naga raksasa yang diketahui hanya ada dalam legenda. Namun, ketika menghadapi pusat kekuatan manusia kita dari langkah ke-9, kebanyakan dari mereka paling banyak hanya bisa menundukkan kepala. Ini karena alasan sederhana bahwa mereka tidak cukup kuat. Naga raksasa biasa hanya mencapai kekuatan peringkat ke-9. Tetapi untuk kristal ajaib yang kami adakan hari ini, semuanya berbeda. Saat memasukkan air yang direndam di dalamnya untuk mengalir ke seluruh tubuh, energi spiritual eksternal seseorang akan diperkuat secara luas. Penggunaan kristal ajaib untuk meningkatkan energi spiritual eksternal dapat bernilai hingga 100.000 unit energi spiritual. Tentu saja, tidak semua orang dapat mempertahankan kekuatan yang begitu besar, dan bergantung pada fisik dan panggilan seseorang, orang yang menggunakannya hanya akan dapat memperoleh 2.000 hingga 20.000 unit energi spiritual eksternal. Tentu saja, energi spiritual eksternal tidak sama dengan energi spiritual internal. Sebagai manusia, energi spiritual eksternal sangat sulit untuk ditingkatkan melalui kultivasi murni. Bahkan pembangkit tenaga listrik langkah ke-9 akan sulit mencapai 10.000 unit energi spiritual eksternal. Tapi kristal ajaib ini bisa langsung memberimu kekuatan pertahanan yang sebanding dengan naga raksasa. Sekarang, apakah semua orang masih percaya harga awal 8 juta kita itu berlebihan? Selain itu, kelangkaannya belum pernah terjadi sebelumnya, karena pemiliknya tidak akan mengalami pembalasan apapun karena memperoleh yang ini. Izinkan saya memberitahu semua orang sekarang bahwa kristal naga ini diberikan sebagai hadiah, dan tidak akan menimbulkan masalah apapun. Adapun hubungan antara kristal naga dan peralatan, saya pikir tidak perlu banyak bicara, karena itu benar-benar dapat bertindak sebagai inti untuk peralatan apapun dari tingkat epik. Setelah mengatakan semua itu, semua orang pasti merasa bahwa saya sengaja memperpanjang perkenalan ini. Namun, sebenarnya bukan itu masalahnya sama sekali, karena barang ini terlalu berharga, dan saya harus memberitahu semua tamu terhormat kami tentang karakteristik terbesarnya. Tentu saja, semua yang saya katakan hanyalah puncak gunung es. Ketika nama aslinya akan keluar, saya percaya bahwa setiap orang akan memiliki penilaiannya sendiri. Sekarang, Nona Fenglinger, aku akan membiarkanmu melakukan pengumuman ini. Sinar cahaya bergeser ke tubuh Fenglinger. Melangkah ke depan sedikit, dia meletakkan tangan kanannya di kotak giok, perlahan membukanya. Gelombang energi spiritual yang intens segera menyebar darinya.
Artikel pertama kami adalah kristal ajaib naga iblis dari klan Kaisar Dewa Iblis. Kali ini, yang terjadi selanjutnya bukanlah keributan tapi keheningan total. Mata semua orang tertuju pada kristal ajaib berukuran kepalan tangan yang hebat itu, mengeluarkan cahaya keemasan gelap yang pekat. Tampaknya itu penuh dengan kekuatan tirani dan aura penghancur. Sebagai juru lelang, kita harus merahasiakan identitas penjual kita. Namun, sebagai seorang gadis, saya memberinya pujian saya. Tidak peduli siapa yang mencapai perbuatan ini, karena telah membawa kristal naga iblis ke aliansi kita, dia adalah pahlawan bagi umat manusia. Ye Wei yang menambahkan nilai baru ke item pertama itu. Sebenarnya, bahkan di Great Auction House Aliansi, itu tidak seperti barang bagus akan muncul setiap saat. Kristal naga iblis ini tidak diragukan lagi sangat berharga, dan menurut penilaian rumah lelang, tanpa syarat dihargai di atas 10 juta koin emas. Bagi orang yang benar-benar membutuhkannya, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Awalnya, mereka berencana membiarkannya muncul di layar nanti, tetapi karena permintaan Lin Xin, mereka tidak punya pilihan lain selain membiarkannya dijual sebagai barang pertama. Bab 357. Lelang VIP. Ye Wei yang hanya memperoleh informasi ini di saat-saat terakhir, tetapi berhasil menggunakannya sebagai stimulan untuk lelang ini. Tidak peduli apakah itu karena kemampuan beradaptasi atau keberaniannya, dia menyelesaikan perannya sebagai kepala juru lelang dari rumah lelang besar aliansi dengan sempurna. Dengan suara berisik dimulainya pelelangan diumumkan. Sepertinya perang yang mengerikan baru saja dimulai, dan semua pesertanya berada di barisan teratas dari ruang tunggu VIP masing-masing. Lagi pula, selusin juta koin emas bukanlah jumlah yang mampu dibeli orang biasa. Bahkan mereka yang memiliki uang sebanyak ini belum tentu membelanjakannya. Ekspresi wajah Long Hao Chen cukup aneh. Jika bukan karena perkenalan Ye Wei Yang, dia sebenarnya tidak akan tahu bahwa kristal naga iblis ini memiliki banyak kegunaan yang baik. Sepertinya mereka tidak bisa menjual 4 yang tersisa. Sebelum hal lainnya, menggunakannya untuk meningkatkan energi spiritual eksternal setiap orang adalah prioritas utama. Mengetahui manfaat seperti itu secara tidak sengaja benar-benar sesuatu yang tidak mereka duga. Berpikir tentang ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengenang waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi bersama ayahnya di kota Odin. Bukankah ayahnya membiarkan dia berendam di bak mandi yang berisi jamu? Lin Xin, nanti, tolong pikirkan cara untuk membeli atau menemukan resep menggunakan kristal naga iblis sebagai intinya. Tidak ada masalah. Saya sebenarnya sudah melakukan penelitian tentang itu, dan hasilnya akan muncul dalam waktu kurang dari beberapa hari. Mengenai pengetahuan tentang kompor spiritual, Lin Xin tidak sama dengan Long Hao Chen, tetapi di bidang harta, dia jauh lebih berpengetahuan daripada Long Hao Chen. Harga kristal naga iblis naik dengan cepat, tetapi setelah melebihi 15 juta, kecepatan penawaran tampak melambat, naik ratusan ribu setelah ratusan ribu. Jelas, meskipun orang-orang kaya yang hadir sangat berharap untuk memperoleh harta ini, mereka juga memahami nilai sebenarnya dan tidak bersedia membayar harga yang terlalu tinggi. Tetapi masalahnya adalah mereka yang menginginkan kristal ajaib ini terlalu banyak. Tampaknya setiap penawar yang memenuhi syarat terus menawar, bahkan ketika naik 100 ribu demi satu, harganya dengan cepat melampaui 18 juta. Jumlah ini sudah melebihi nilai sebenarnya dari kristal naga iblis, tapi tentu saja, mengingat kelangkaan item tersebut, ini masih merupakan harga yang bisa diterima. 20 juta. Tepat pada saat itu, suara kuat dari penawar pertama berseru dengan gemuruh, dan segera, seluruh aula menjadi sunyi. Mata Ye Wei yang berbinar. Baiklah, tamu terhormat kami dari ruang ketiga menawar harga 20 juta koin emas. Pada level ini, Wei yang tidak dapat membahas harga ini, tetapi saya percaya bahwa barang apapun selama itu diinginkan tidak ternilai harganya. Jika tidak ada tamu terhormat lain yang ingin terus menawar, item ini akan menjadi milik tamu terhormat kami dari Lounge ketiga. Luar biasanya, dia tidak terus-menerus membangkitkan suasana hati para penawar, dan segera menyatakan, 20 juta, pergi sekali. Ini adalah kecerdasan Ye Wei Yang. Mengingat bahwa ini adalah rumah lelang terbesar di Temple Alliance, jika dia hanya melihat keuntungan, bisakah dia terus menaikkan harga setiap saat? Para tamu pasti akan berjaga, terutama mereka yang duduk di kotak pribadi. Melihat bahwa harganya tampak oke, dia tidak terus berlama-lama di atasnya. 20 juta, pergi 2 kali. 20 juta, 3 kali lipat, setuju. Palu diangkat dalam sepersekian detik, dan kristal naga iblis dijual seharga 20 juta koin emas. Harga ini sudah melebihi harapan Long Hao Chen, tetapi Lin Xin menggelengkan kepalanya. Han Yu bertanya dengan bingung, adakah narkoba bro? Apakah kamu masih belum puas bahkan dengan harga itu? Lin Xin menghela nafas, kami terlalu terburu-buru menjual barang kami.
Jika kami memutuskan untuk melelang kristal ajaib ini, dengan beberapa publisitas dilakukan sendiri sebelumnya, dan dengan menjaganya tetap di bawah tekanan, harganya mungkin akan terus naik. Wang Yuan menjawabnya, itu saja, kamu pasti sudah puas. Sima Xian tidak mengatakan apa-apa selama ini, hanya menatap tajam ke arah Feng Linger di atas panggung, sampai dia menghilang bersama gerobak. Setelah klimaks seperti itu, pelelangan terus berlangsung, dan barang pertama yang sebenarnya ditarik ke konter pelelangan. Ramuan teratai salju. Barang ini adalah obat herbal berumur 500 tahun, dengan harga 200.000 koin emas. Mungkin itu karena lelang sebelumnya yang terlalu memakan, tetapi suara Ye Wei yang terdengar sedikit lesu, dan jauh lebih singkat. 210.000 koin emas. Lin Xin mengangkat plat nomor di tangannya tanpa ragu-ragu. Dia selalu menjadi orang yang memutuskan apa yang akan dibeli di bidang obat, dan bahkan Long Hao Chen tidak akan terlibat. Untuk mengatakan apa-apa tentang fakta bahwa itu pasukan pemburu iblis kelas 21 saat ini berada dalam keadaan kaya dan mengesankan. Lin Xin sekarang dipenuhi dengan kepercayaan diri. Akhirnya, jamu teratai salju ini sebenarnya dibeli oleh Lin Xin dengan harga murah 350.000 koin emas. Mungkin itu karena klimaks sebelumnya dari penjualan kristal naga terlalu kejam, tapi artikel berikut tidak dijual dengan harga yang sangat tinggi. Lin Xin campur tangan berulang kali, mendapatkan 3 obat herbal dan kristal ajaib dari binatang ajaib di peringkat ke-8. Selanjutnya, kami akan menyambut produk ke-7 kami, yang merupakan harta karun bagus yang jarang terlihat. Item ini tidak hanya berharga, tetapi juga sangat langka. Di antara kristal yang secara alami diisi dengan energi spiritual, nilainya tidak ada duanya. Bahkan membeli satu untuk dibawa pulang sebagai bagian dari sebuah koleksi akan sangat bisa dimengerti. Artikel ke-7 kami adalah kristal kualitas terbaik dari elemen spasial, kristal spasial. Mendengar kata-kata kristal spasial, Wang Yuan tiba-tiba duduk tegak, memberikan pandangan tajam ke Lin Xin, yang mengangguk padanya, mengakui keinginannya. Saat gerobak didorong ke depan dan kain merah di atasnya terangkat, warna hitam pekat asli dari aula pelelangan menyala sesuai dengan itu. Ini adalah sepotong biji seukuran kepala manusia. Bukan kristal, tapi biji. Sepotong kristal spasial ini belum digiling atau dipoles, masih dalam keadaan primitif. Itu masih membawa banyak kotoran, tapi itu juga besar. Cahaya keperakan lembut darinya memberikan perasaan yang menakutkan, saat itu memancarkan kilatannya yang menyilaukan. Sepertinya ruang di seluruh aula lelang menjadi terdistorsi hanya karena penampilannya. Kristal spasial dikenal sebagai energi spiritual spasial yang dipadatkan. Beginilah kemurnian energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Bahkan lebih terpuji, kristal spasial dapat menyerap kekuatan spasial untuk memulihkan diri dari konsumsinya. Dengan kata lain, itu bisa menopang dirinya sendiri. Selama penggunanya menjunjungnya, ia dapat menemani pengguna energi spiritual spasial sepanjang hidup mereka, dan bongkahan kristal spasial yang begitu besar semakin langka. Alasan mengapa kami tidak mengambil inisiatif untuk memperbaiki kristal adalah untuk menghindari kehilangan bentuk ini. Tamu terhormat di antara kamu yang beruntung mendapatkannya dapat mengukirnya sesuai dengan kebutuhannya. Karena kelangkaan kristal spasial yang begitu besar, harga awalnya adalah 2 juta koin emas. Meskipun harga awal ini tidak rendah, tidak ada yang tahu apakah ada kerusakan atau retakan di dalamnya. Jika ada, harganya akan sangat terpengaruh olehnya. Namun, semakin langka barangnya, semakin besar nilainya, jadi harga tetap rumah lelang itu juga tidak masuk akal. Namun, setelah mendengar harga awal itu, seluruh penonton terdiam. Kristal spasial memang hal yang bagus, tetapi pengguna energi spiritual spasial cukup jarang. Bahkan jika beberapa memiliki atribut spasial, kristal hanya akan berguna untuk disematkan pada tongkat atau peralatan mereka, paling banyak mencapai tingkat mulia. Tentu saja, itu berlaku untuk kristal spasial kecil, tetapi bahkan jika biji ini dipotong untuk diletakkan di dalam sebuah peralatan, itu paling banyak adalah sebuah peralatan legendaris. Aspek terpenting dari kristal ini terletak pada akumulasi energi spiritual spasial. Semakin lama disimpan, semakin tahan lama item tersebut. Jadi, dengan harga 2 juta ini, orang yang menginginkannya tidak banyak. Ye Wei yang diam-diam memberikan kutukan diam-diam. Barang ini hanya dipasang dengan harga yang terlalu mahal. Jika ditetapkan pada 1 juta, apakah itu akan menciptakan keheningan yang canggung? Sepertinya mereka harus melepaskan lelang ini. Tamu terhormat mana yang ingin menawar? Kristal spasial adalah barang yang sangat langka. Wang Yuan kemudian meraih lengan Lin Xin, terlihat hampir kelelahan. Ayo menawar dengan cepat, menawar dengan cepat. Tunggu beberapa saat lagi. Meskipun Wang Yuan dalam keadaan cemas, Lin Xin saat ini sangat tenang, memiliki ekspresi yang bermartabat, dia tidak bertindak tidak sabar. Ye Wei yang terus bertanya beberapa kali, tetapi seluruh penonton terdiam.
Menghela nafas, pikirannya adalah, sepertinya tidak ada orang di sini hari ini yang membutuhkan barang ini. Namun, dia masih tersenyum manis. Karena tidak ada satupun tamu terhormat yang tertarik dengan barang ini, aku hanya bisa melepaskan pelelangan dengan penyesalan. Namun, saya yakin ada beberapa orang berpengetahuan di sini. Ai, desahan samar terakhirnya segera memberikan perasaan yang menawan. Tepat pada saat itu, Lin Xin akhirnya beraksi, tiba-tiba berdiri dari kursinya, dan berteriak, demi Nona Wei Yang, saya akan menawar 2 juta. Bagaimana saya bisa membiarkan barang yang dikelola oleh Nona Wei Yang ditarik dari pelelangan? Kilatan muncul di mata Ye Wei Yang, sementara peserta lain di bawah menertawakan lengan baju mereka. Tampaknya situasi seperti ini akan muncul di setiap lelang VIP. Pesona Ye Wei yang benar-benar kuat, dan itu terutama terjadi pada beberapa pendatang baru di mana dia akan memiliki kekuatan memikat yang hebat. Namun, satu lagi ternyata bisa ditipu lagi. Baiklah, tamu kehormatan ke-36 menawar harga 2 juta koin emas. Terima kasih atas kasih sayang Anda terhadap Wei Yang. Mengatakan itu, Ye Wei yang dengan sopan membungkuk sedikit pada Lin Xin. Apakah tamu terhormat lain ingin menawar di atas itu? 2 juta, pergi sekali, 2 kali. Sepakat. Akhirnya, Lin Xin membeli barang itu dengan harga 2 juta koin emas, memulihkan kristal spasial besar di karungnya. Wang Yuan akhirnya melonggarkan nafasnya, tapi masih memberikan tatapan yang sangat galak kepada Lin Xin, mengatakan dengan suara rendah, apakah bro, kamu mencoba untuk mengganggu saya dengan sengaja kan? Lin Xin meliriknya, diam jika kamu tidak mengerti. Kita punya uang, tapi bukan berarti kita harus menghabiskannya dengan bodoh. Bidding right hanya akan menarik perhatian kompetitor lainnya. Ini disebut taktik, tahu? Yuan, Lin Xin melakukan hal yang benar. Long Hao Chen memberitahu Wang Yuan dengan suara rendah, sebelum menunjukkan jempol pada Lin Xin. Seseorang hanya bisa mengakui bahwa dalam hal bisnis, Lin Xin adalah seorang jenius kelas atas. Bab 358. Arya dari Dewi Cahaya, I. Lelang berlanjut dengan cepat, dan Lin Xin terus menawar lagi dan lagi, mendambakan beberapa tanaman langka dan beberapa kristal ajaib dan gulungan sihir yang sangat berguna. Namun, jumlah uang yang dia bayarkan tidak terlalu tinggi. Memahami esensi sebenarnya dari lelang, dia menuai keuntungan terbaik. Lelang VIP ini awalnya memiliki 36 item sama sekali, yang menjadi 37 dengan tambahan kristal naga iblis. Seiring waktu berlalu, sekarang giliran item terakhir lelang. Lelang berikut akan menjadi item terakhir dari lelang VIP hari ini. Itu juga merupakan harta karun yang kami simpan sebagai cadangan untuk saat ini. Mohon sambut Nona Feng Linger. Sama seperti kristal naga iblis, sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan dibalut gaun putihnya, Feng Linger muncul sekali lagi di depan semua orang. Namun, kali ini, dia tidak sedang mendorong gerobak. Dia membawa tas besar di kedua tangannya, yang ditutupi kain merah, saat dia perlahan maju menuju loket pelelangan. Meski kain merah hadir sebagai penutup, ukuran casing bisa terlihat dengan jelas. Itu adalah kotak berbentuk kubus dengan panjang 1 meter, lebarnya mencapai 1/3 meter. Itu tampak seperti barang besar, dan melihat Feng Linger yang ramping membawanya membuat penonton merasa kasihan. Ini adalah pedang yang melihat darah iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan melahirkan legenda yang luar biasa. Dengan iluminasi cahaya ilahi, ia menyegel dirinya sendiri secara otonom setelah kematian tuannya. Suara penyesalan Ye Wei yang bergema di seluruh aula. Di wajahnya muncul ekspresi sedih. Namun, tidak ada jejak suasana hatinya yang terlihat di wajahnya. Sepertinya suasana hatinya ini hanya diungkapkan di lubuk hatinya. Ini adalah pedang yang mulia, pedang dewa yang dipenuhi dengan cahaya dan dikelilingi oleh legenda. Pada saat dilelang, pemiliknya memberikan permintaan penting. Artinya, penawar harus bisa melepas segelnya dan membayar 20 juta koin emas, jika tidak, tidak akan dijual berapapun harganya. Ye Wei yang mengungkapkan senyuman melankolis, pada titik ini, semua orang seharusnya sudah menebak barang apa yang kami putuskan untuk dijual hari ini. Ini seharusnya bukan pertama kali muncul di panggung, tapi item ini harus dilelang berkali-kali. Sebagai juru lelang dan pemuja pedang dewa ini, saya sangat berharap bisa menemukan master baru hari ini. Jika beberapa tamu terhormat dapat membuka segelnya, rumah lelang ini bersedia menanggung 1/3 dari biaya, sehubungan dengan pedang dewa ini. Wow! Lin Xin berkomentar dengan takjub, obral lelang dengan harga tetap? Long Hao Chen bertanya, apakah penjualan lelang dengan harga tetap? Lin Xin menjawab, itu gaya lelang yang sangat langka. Harga barangnya sudah pasti, jadi dengan kata lain siapapun yang mau barang itu bisa membelinya, tapi masalahnya lelang semacam ini terdiri dari beberapa syarat lain. Hanya jika kompetitor berhasil memenuhi persyaratan tambahan, dia dapat memenuhi syarat untuk membelinya.
Tapi item yang diterima oleh Great Auction House Aliansi untuk penjualan lelang dengan harga tetap pasti akan menjadi eksistensi unggulan. Dari pandanganku, pedang ini setidaknya ada di puncak tier legendaris, atau mungkin bahkan. Saat mereka berbicara, Ye Wei yang melepas kain merah di atas panggung, memperlihatkan kotak kayu sederhana. Kotak kayu itu memiliki warna coklat kemerahan, dan tidak ada dekorasi yang berlebihan, tapi pegangan metalik. Bentuknya yang sederhana memberi kesan visual bahwa itu harus menjadi barang yang sangat kuno, lapuk oleh usia. Aula lelang sekarang sangat tenang. Tampaknya banyak tamu terhormat yang mengenali barang ini, dan suasana di dalamnya menjadi mencekik. Keponakan Wei Yang, bagaimana kalau menjualnya padaku? Meskipun saya masih tidak bisa menghilangkan segelnya, saya akan melakukan semua yang saya bisa setelah membeli pedang dewa ini untuk membiarkannya melihat cahaya. Bagaimana dengan itu? Orang yang mulai berbicara adalah tamu kehormatan ketiga itu, dengan suara yang dalam dan nyaring. Ye Wei yang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tertekan, maafkan saya. Saya memahami perasaan baik Anda, tetapi saya harus melihatnya dibebaskan di sini. Ini adalah keinginan kakek saya. Wei yang tidak akan menyembunyikannya lagi, tapi aku sebenarnya adalah penjual pedang ini. Pedang dewa ini sebenarnya milik kakek buyut saya, dan merupakan senjata yang sebelumnya digunakan oleh leluhur saya. Pada saat kakek berada di ranjang kematiannya, keinginannya yang paling disayangi adalah membuka segel pada pedang dewa ini, dan membiarkannya melihat cahaya sekali lagi, dan jika mungkin, biarkan dia terus meminumnya dari darah iblis. Jika beberapa tamu memiliki kemampuan, dia bisa mendekat untuk mencoba. Syarat utamanya adalah menjadi pengguna atribut cahaya, dan selama dia bisa melepaskan segelnya, bahkan jika dia perlu membayar dengan mencicil, dia bisa mengambil pedang. Mengatakan ini, Ye Wei yang berbalik, perlahan membuka kotak kayu itu. Kesuraman, ketenangan, kesedihan, dan keheningan yang mematikan. Pada saat pedang berat dalam kotak kayu ini muncul di depan mata semua orang, Long Hao Chen merasakan keempat perasaan negatif ini memasuki dirinya. Pedang itu seluruhnya hitam, terlihat sangat sederhana dan gaya tanpa hiasan. Halus, panjang totalnya 1,5 meter, di antaranya pegangannya mencakup panjang 0,5 meter dan bilahnya adalah meter yang tersisa. Tepinya lebarnya di atas 4 jari. Pegangan dan bodinya menyatu satu sama lain, seolah membentuk bentuk patung logam yang luar biasa. Beberapa pola yang sangat teliti dapat terlihat samar-samar di atasnya, dan ujungnya tidak begitu tajam, yang secara mengejutkan tertutup oleh mutiara hitam. Tidak ada aura kuat yang dipancarkan, hanya perasaan sederhana karena telah melewati banyak masa sulit. Tetapi semua orang dapat merasakan bahwa dalam kesuraman dan ketenangan ini, pedang yang berat ini penuh dengan misteri. Tidak ada yang naik ke atas panggung, tetapi semua orang tetap diam, seolah memberi hormat pada pedang dewa ini. Keheningan umum hanya membuat suasana semakin menindas. Mereka yang pantas mencoba semuanya sudah mencoba. Bahkan seorang ksatria dari langkah ke-9 pernah datang demi pedang berat ini, mencoba membiarkannya melihat cahaya. Namun, orang itu juga gagal. Karena bahkan seorang ksatria dari langkah ke-9 telah gagal untuk membiarkan pedang dewa ini bangkit kembali, yang bersedia naik ke atas panggung untuk mengambilnya. Ketegangan di mata Ye Wei yang menjadi lebih kuat, dan dengan desahan yang tidak jelas, dia perlahan meletakkan tangannya di atas kotak kayu, maafkan saya yang dalam. Karena Wei Yang, semua orang berada dalam suasana hati yang suram. Namun, saya yakin suatu hari nanti, ia akan menemukan pemilik barunya. Lelang hari ini hampir berakhir, jadi Wei Yang ingin memberikan semua pelanggan terhormat. Tunggu. Tepat pada saat itu, suara yang jelas dan cerah bisa terdengar dari seseorang yang perlahan berdiri perlahan dari barisannya. Nona Wei Yang, apakah mungkin menanyakan nama pedang dewa ini? Ditanyakan dengan suara yang jelas dan cerah. Ye Wei yang menggelengkan kepalanya, maaf, tamu terhormat yang terhormat. Kakek saya berkata bahwa kecuali pedang dewa ini melihat cahaya lagi, namanya dari masa itu tidak dapat diungkapkan. Dia tahu dari suaranya bahwa orang ini masih sangat muda, dan hanya menganggap dia penasaran dengan pedang dewa ini. Feng Linger sudah menoleh, bersiap untuk menarik pedang berat misterius ini, dan semua tamu yang berpartisipasi juga membuat persiapan untuk pergi. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah anggota dari Demon Hun Squad kelas 21, karena orang yang berdiri dan mengajukan pertanyaan adalah kapten mereka, Long Hao Chen. Saya ingin mencobanya. Suara jelas dan cerah Long Hao Chen terdengar sekali lagi di seluruh aula lelang. Seluruh penonton terdiam sesaat, dan segera setelah itu, suara-suara mengikuti dan semua perhatian terfokus pada Long Hao Chen. Reaksi yang paling berulang di tempat kejadian adalah kata-kata, sungguh pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya sendiri.
Ye Wei yang segera menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat pemuda bertopeng, tapi karena kebiasaan, dia menyembunyikan reaksinya sendiri dengan sangat baik, memaksakan senyum di wajahnya. Karena keadaan seperti ini, tolong dekati, tamu terhormat. Namun, bisakah Anda menunjukkan bukti atribut cahaya Anda? Saya bisa, Long Hao Chen berkata dengan suara tenang, tutup matamu. Kata-kata terakhir ini untuk rekan-rekannya, dan segera setelah itu, cahaya gemilang tiba-tiba keluar dari punggung Long Hao Chen. Tepat pada saat itu, seluruh aula lelang bersinar dengan jelas, dan keributan yang mengkhawatirkan hampir membanjiri seluruh tempat. Kilatan keemasan seketika itu benar-benar terlalu menyilaukan, menyapu aura cahaya yang intens di atas panggung yang sebelumnya gelap ini. Tetapi karena kecerahan yang berlebihan dari cahaya ini, banyak dari mereka yang duduk di barisan belakang menjadi buta selama beberapa waktu. Untungnya, cahaya keemasan itu hanya menyebar dalam sekejap, dan hampir tidak ada yang melihat dari mana cahaya keemasan itu dikeluarkan. Ye Wei Yang dan Feng Linger juga tidak melihat. Pada saat cahaya gemilang dilepaskan, mereka secara tidak sadar menutup mata mereka, dan hanya anggota dari regu pemburu iblis kelas 21 kelas umum Long Hao Chen yang merasa bahwa Long Hao Chen melepaskan sayap spiritualnya. Bahkan di bawah penerangan matahari, 4 sayap Long Hao Chen akan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang tempat gelap. Inilah alasan mengapa Long Hao Chen menyuruh rekan-rekannya untuk menutup mata. Sementara itu, mereka yang mempertanyakan kemampuannya langsung terdiam. Mata Ye Wei yang menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, dan dia benar-benar terkejut. Atribut pribadinya juga ringan, dan karena itu, pemahamannya tentang elemen cahaya menjadi lebih dalam. Tapi sekarang, dia dengan jelas merasakan bahwa cahaya intens ini dilepaskan oleh Long Hao Chen. Meskipun dia tidak melihat cahaya keemasan terang yang telah dilepaskan Long Hao Chen, dia memutuskan bahwa ini adalah Temple Knight dari langkah ketujuh, yang sangat mungkin menggunakan Brilliant Body untuk menghasilkan energi spiritual elemen cahaya yang terkondensasi. Benar, saat ini, dia baru saja menggunakan Brilliant Body, tapi dari suaranya, ini masih muda dan tidak lebih. Mengingat usianya, apakah dia benar-benar sudah mencapai langkah ketujuh? Itu tidak mungkin. Dia seharusnya mengubah suaranya sendiri, untuk menyembunyikan usia tuanya. Saat Long Hao Chen berjalan perlahan menuju loket lelang, para penawar yang sudah siap untuk pergi berhenti di jalur mereka, masih memulihkan diri dari pemandangan cahaya yang dilepaskan oleh 4 sayap Long Hao Chen. Berjalan perlahan menuju konter lelang, tampilan Long Hao Chen menjadi lebih kental. Saat dia melihat kotak kayu yang sudah tertutup, dia bertanya, bolehkah saya memulai? Ye Wei yang secara tidak sadar membalas dengan pertanyaan, bolehkah saya menanyakan usia Anda? Bab 359. Arya dari Dewi Cahaya, 2. Long Hao Chen tanpa ragu memberikan penolakan kategoris, umur saya tidak penting. Ye Wei yang tampak kaget. Dia jarang bertemu orang yang akan menolaknya. Lagi pula, bukan karena keberuntungan dia berhasil mendapatkan posisi kepala juru lelang dari rumah lelang besar aliansi. Menjadi pengguna ganda dari atribut mental dan cahaya, dia mencapai kesimpulan bahwa bahkan menjadi pemburu iblis bukanlah masalah mengingat keterampilan bawaannya. Selain itu, dia lebih percaya diri pada pesonanya sendiri. Maafkan saya, Anda boleh mulai. Ye Wei yang menyatakan dengan suara rendah, sambil mundur beberapa langkah. Long Hao Chen perlahan membuka kotak kayu itu. Dia melihat pedang berat itu sementara kedua tangannya meraih koper itu. Melihat perilaku ini, Ye Wei yang terlihat lebih santai. Gerakan Long Hao Chen tampak sederhana, tetapi merupakan tanda penghormatan terhadap senjata. Perilaku sederhana ini membuatnya terlihat terhormat. 4 jari tangan kirinya ditempatkan di ujung pedang, dan dengan bantuan ibu jarinya, dia menjepit mutiara di atasnya. Jika itu adalah pedang biasa, dia seharusnya mencubit seluruh pedang untuk menghindari memotong dirinya sendiri. Namun tangan kanannya ditahan di bagian yang tajam, dan bukan pegangannya. Detail ini tampak sangat sederhana, tetapi eksklusif untuk para ksatria. Hanya seorang ksatria sejati yang tahu tentang tanda penghormatan terhadap senjata dewa ini. Untuk alasan ini, ketika Ye Wei yang melihat Long Hao Chen melakukannya, dia merasa sangat berharap jauh di dalam hati. Bisakah orang ini benar-benar membiarkan pedang dewa muncul kembali ke cahaya? Jika begitu, berpikir ke titik ini, Ye Wei yang tidak bisa membantu tetapi mengenang kata-kata yang dikatakan kakeknya sebelumnya. Kekuatan tertinggi tidak harus menjadi orang yang mendapatkan pedang dewa, tapi yang paling mungkin berhasil adalah seseorang yang terhubung ke pedang dewa karena takdir. Mungkinkah pria ini adalah orang yang ditakdirkan? Untuk beberapa alasan, detak jantung Ye Wei yang bertambah cepat, karena dia sudah merasakan sensasi samar dari kemungkinan itu. Feng Lineger yang memegang kotak kayu dengan kedua tangannya mengangkatnya tinggi-tinggi saat Long Hao Chen mendekatinya. Dia merasa sangat ingin tahu tentang dia.
Mendengar suaranya dan melihat perawakannya, dia pasti seorang ksatria yang cukup muda. Meskipun demikian, penampilannya hanya mengandung rasa ingin tahu. Terlepas dari keanggunannya yang sederhana di saat-saat normal, dan kemurnian kulitnya yang cantik, dia sebenarnya memiliki hati yang bersemangat. Ukuran Long Hao Chen 1,80 m, yang membuatnya terlihat seperti pemuda biasa, tidak bisa menimbulkan minat yang terlalu besar padanya, karena itu bukan tipenya. Tepat di kebalikannya, Ye Weiyang yang menawan dipenuhi dengan pesona dewasa ada di tulangnya seorang gadis yang sangat konservatif. Inilah tipe orang yang tidak bisa dinilai dari penampilan mereka. Mengenai pengamatan Ye Weiyang dan Feng Ling'er, Long Hao Chen tampak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa, menatap lurus ke pedang dewa di hadapannya. Tepat sebelum kasing itu dibuka, ketika Long Hao Chen merasakan aura yang datang darinya, dia merasakan seluruh jiwanya ditarik oleh pedang ilahi ini. Mengingat persepsi superiornya, dia bahkan bisa merasakan banyak perubahan pada pedang dewa. Pedang ini bukan hanya senjata tersegel. Dalam arti tertentu, senjata ini sudah mati. Bagaimana senjata bisa mati? Ketika senjata dewa sejati kehilangan jiwanya, itu akan mencapai akhir hidupnya. Long Hao Chen benar-benar yakin bahwa pedang saleh di hadapannya ini memiliki jiwanya sendiri di masa lalu. Senjata dengan jiwa adalah senjata yang memiliki jiwa, tapi apa artinya ini? Itu menyiratkan bahwa senjata yang dimaksud setidaknya akan menjadi eksistensi yang kuat yang mencapai tingkat epik. Dengan kata lain, pedang dewa sebelum Long Hao Chen telah lama menjadi bagian dari peralatan tingkat epik. Namun, sekarang setelah kehilangan jiwanya sendiri, Long Hao Chen dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih untuk itu. Dia bisa menebak bahwa pada hari pemilik pedang dewa itu telah meninggal dan disegel, jiwanya telah membuang tubuhnya sendiri, hanya meninggalkan cangkang pedang kosong di belakang, saat jiwa dari pedang itu sendiri mengikuti tuannya ke dunia lain. Untuk mempengaruhi jiwa pedangnya begitu kuat sehingga mati bersamanya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya tuan sebelumnya. Siapa yang tidak akan menghormati orang seperti ini dan jiwa pedang yang setia seperti ini? Long Hao Chen pada saat itu tidak tenang sama sekali. Gerakannya sangat lambat, karena takut mencemarkan pedang dewa ini. Alasan mengapa dia maju bukanlah untuk mendapatkan pedang dewa ini, tetapi karena keinginannya untuk menghilangkan segelnya. Seperti yang dikatakan Ye Weiyang, pedang dewa ini tidak boleh ditinggalkan di dalam kotak yang gelap, tetapi harus mendapatkan kembali cahayanya. Di bawah dukungan dua tangan Long Hao Chen, pedang hitam pekat ini perlahan meninggalkan kotak kayunya. Mata Long Hao Chen terpaku pada pedang. Tidak menuangkan energi spiritual apapun, dia hanya memandangnya dengan tenang. Tatapannya damai, tapi juga sedih. Bahkan dengan topeng yang menutupi wajahnya, Ye Weiyang di dekatnya dapat merasakan keadaan pikirannya saat ini, karena mata emasnya yang jernih tidak ditutupi oleh topeng itu. Melihat ekspresi di matanya, Ye Weiyang merasakan bahwa dia bersimbiosis sempurna dengan aura suram yang menyebar dari pedang yang saleh. Detak jantung Ye Weiyang dipercepat. Sebelum Long Hao Chen muncul, semua orang yang mencoba untuk mendapatkan pedang, telah mengaktifkan energi spiritual mereka secepat mungkin untuk mengendalikan pedang atau secara paksa melepas segelnya. Namun, semua yang melakukannya telah gagal. Dengan demikian, Long Hao Chen tidak memilih untuk melakukan hal yang sama, dan melawan semua harapan, dia mencoba berinteraksi dengan pedang yang saleh. Feng Ling'er, yang memindahkan kotak kayu ke samping, memiliki tampilan yang lebih aneh. Melirik Ye Weiyang dengan sembunyi-sembunyi, dia hanya melihatnya menatap pria di depannya, tidak mengedipkan mata. Sepertinya waktu telah berhenti. Para penonton yang mendapatkan kembali penglihatan mereka duduk kembali di kursi mereka satu demi satu, menonton Long Hao Chen dengan tampilan tenang. Mereka juga sangat ingin tahu apakah orang ini bisa menghilangkan segel pada pedang. Saat itu, elemen cahaya itu benar-benar membuat mereka tercengang. Semakin baik pemahaman seseorang tentang elemen cahaya, semakin besar keterkejutan mereka saat itu. Yating! Long Hao Chen memberikan panggilan tenang. Pemandangan yang lebih mencengangkan muncul. Dengan kilatan cahaya keemasan, siluet keemasan hampir seukuran manusia tiba-tiba muncul di depan Long Hao Chen. Meskipun Yating saat ini tidak memiliki 6 sayap di punggungnya, kemunculannya yang tiba-tiba dan cahaya pekat yang dipancarkan olehnya, serta tubuhnya yang bersinar, benar-benar menakjubkan. Bahkan Ye Weiyang dan Feng Ling'er hampir menjadi pucat saat melihat kemurnian dan kelembutan esensi cahaya yang dilepaskan olehnya. Long Hao Chen mengulurkan tangannya dan mempersembahkan pedang itu kepada Yating. Yating merasakan niatnya dan buru-buru mengulurkan tangannya, seperti yang telah dilakukan Long Hao Chen sebelumnya. Ini, Ye Weiyang tiba-tiba menutup mulutnya, hampir tidak bisa menutupi keterkejutannya meskipun tekadnya yang teguh. Yating menghadap Long Hao Chen, dan penonton di belakangnya. Jadi, mereka yang melihat punggungnya hanyalah Ye Weiyang dan Feng Ling'er.
Mereka bisa melihat dengan jelas bahwa di punggung Yating, 6 sayap terlipat erat. Mereka juga orang yang paling jelas merasakan elemen cahaya murni yang datang darinya. Apakah ini peri elemental cahaya? Ye Wei yang sangat terkejut. Mengingat pengetahuannya yang mendalam, dia tahu banyak tentang peri elemental cahaya. Namun, sepengetahuannya, dia belum pernah mendengar tentang peri elemen cahaya yang akan terlihat sangat mirip dengan orang sungguhan. Yating melakukan kontak dengan pedang berat, dan seketika itu menyentuh tangannya, pedang itu tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Suara mendengung itu tidak keras, tapi jelas dan merdu seperti nyanyian naga, dan bergema di seluruh aula lelang. Yating juga terkejut, karena dia dengan jelas merasakan bahwa setelah menggenggam pedang yang berat ini, dia menerima reaksi yang ramah. Pedang berat itu sebenarnya tampak agak bergantung padanya. Long Hao Chen mundur beberapa langkah. Membuat kepalan tangan dengan tangan kanannya, dia melakukan koutao, meletakkannya di dadanya untuk memberi hormat ksatria standar pada pedang. Pedang yang saleh seharusnya tidak tetap tertutup debu. Saya merasakan keluhan dan rasa sakit Anda, tetapi masa lalu adalah masa lalu. Jika tuanmu masih hidup, dia pasti tidak akan rela melihat jiwa pedangmu mengikutinya ke dunia akhir, dan membiarkan kemegahanmu tersembunyi. Sejak hari Anda mendapatkan jiwa, Anda seharusnya tetap berada di tangan kesatria, menggunakan ketajaman Anda untuk mengatasi semua rintangan yang menghalangi jalan Anda, dan memberantas kejahatan untuk memperjuangkan keadilan. Untuk melawan dan melindungi setiap orang yang perlu dilindungi. Cahaya Anda harus muncul kembali di dunia manusia, dan ketajaman Anda harus kembali untuk menakuti musuh. Tolong kembalilah, jiwa pedang dalam kematian. Biarkan kemegahan Anda muncul kembali di bumi, dan kekuatan cahaya menyapu semua kegelapan. Mungkin aku tidak cocok menjadi tuanmu. Kata-kata Long Hao Chen jelas dipenuhi dengan gairah, penuh penghematan dan kebanggaan. Meskipun suaranya masih muda, itu membawa haus darah yang kuat. Dengan sedikit bau darah, kebanggaan besar terungkap melalui pidato sederhana ini. Yating berlutut, menopang pedang berat itu dengan tangannya di depan Long Hao Chen. Kali ini, dia tidak menggunakan kedua tangannya untuk mengambilnya, tetapi mengulurkan tangan kanannya untuk meraih pegangannya dengan paksa. Pada saat ini, wajah Hao Chen menggambarkan sejumlah emosi sekilas yang berbeda. Sulit untuk menggambarkan sifat-sifat yang keluar dari Long Hao Chen. Saat dia tiba-tiba mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, seseorang bisa segera melihat cahaya putih mencolok muncul dari tangannya, yang langsung diserap oleh pedang yang berat itu. Aura suci bahkan lebih murni dan padat daripada semua aura suci yang dia pancarkan sebelum meletus, dan Feng Linger dan Ye Wei yang di dekatnya melihat bahwa di dahi topeng Long Hao Chen kilatan keemasan yang pekat muncul. Sepertinya 9 pola cerah muncul. Bas! Cahaya mencolok ini menyebar dengan dengungan intens, dan saat itu, di depan Long Hao Chen, Yating tiba-tiba bergerak. Menyebarkan 6 sayap di punggungnya pada saat yang sama, tubuhnya menyusut dengan cepat, kembali ke ukuran sepertiga meter. Dia melayang di atas bahu Long Hao Chen dan mulai melantunkan mantra lambat. Dia memancarkan riak emas lembut menyebar ke tubuh Long Hao Chen, yang menyebabkan cahaya pijar mencolok di tangannya untuk mendapatkan intensitas. Atas nama Dewi Cahaya, hancurkan, segel berdebu. Suara gemilang Long Hao Chen bergema sekali lagi. Bab 360. Arya dari Dewi Cahaya, 3. Tiba-tiba, dengan ledakan cahaya yang intens, atap aula pelelangan tertiup angin dengan keras sehingga semua orang terkejut, dan pilar cahaya keemasan yang cemerlang muncul di atas panggung. Pilar cahaya ini tampak sangat lembut, membuat cahaya mencolok yang dilepaskan oleh Long Hao Chen terlihat kasar. Beberapa malaikat kecil yang tampak seperti ilusi muncul, berputar di sekitar pilar cahaya. Namun, melihat cahaya lembut ini, setiap orang memiliki perasaan yang berbeda dari serangan kekuatannya. Dewi Cahaya, apa dia baru saja menyebut Dewi Cahaya? Apakah itu kekuatan ilahi? Ding! Dengan suara patah yang merdu, beberapa retakan muncul di gagang pedang di depan Long Hao Chen. Mereka dengan cepat menyebar hingga mencapai permata melingkar di atas ujung pedang. Semua warna hitam di atasnya menghilang dalam sekejap, sebelum ratna di atas ujungnya yang tajam segera memperoleh cahaya yang mekar. Itu dengan rajin menyerap semua esensi cahaya di udara. Itu akhirnya terbangun. Setelah tertutup debu selama ratusan tahun, akhirnya terbangun dari tidurnya. Pilar cahaya yang baru saja muncul perlahan menghilang, namun cahaya yang dipancarkan dari pedang menjadi semakin kuat. Pedang yang awalnya gelap sudah berubah menjadi emas transparan, dan pola gelap sebelumnya memiliki tampilan awan, memberikan pedang ini tampilan naga besar yang sedang berjalan melalui awan. Mutiara tajam di ujungnya bergetar dengan jelas, dan kemudian pedang itu diangkat tinggi di atas kepala Long Hao Chen. Seperti sebelumnya, itu tidak runcing dan juga tidak memiliki ujung yang tajam, tetapi di sekitar pedang ilahi ini,
cahaya bercahaya mulai menyebar. Di tengahnya, pedang tumpul ini sepertinya tidak bisa dihentikan. Cahaya terang perlahan lenyap, setidaknya berbicara tentang yang dilepaskan oleh Long Hao Chen. Seolah merasa terlalu enggan untuk berpisah dengannya, Long Hao Chen menatap penuh cinta pada pedang dewa yang muncul kembali dalam kemegahan aslinya. Dia jelas merasakan bahwa tidak peduli seberapa kuat energi spiritual elemental ringan yang dia pancarkan, pedang berat ini akan dengan mudah mendukungnya. Secara khusus, manik spiritual di ujungnya menyelimuti semua cahaya, dan secara tak terduga juga berhasil menyerap banyak divine power dari Dewi Cahaya, yang telah dilepaskan sebelumnya. Ini adalah pedang legendaris. Bahkan setelah kehilangan jiwa pedangnya, pedang dewa ini masih merupakan pedang dewa di puncak tier legendaris. Dari sini, orang dapat membayangkan betapa kuatnya hal itu dalam semua kemewahan masa lalunya. Nona Wei Yang, bisakah kamu memberitahuku namanya sekarang? Ye Wei Yang dengan bodohnya melihat kecemerlangan yang dilepaskan oleh pedang dewa itu. Mendengar suara Long Hao Chen, dia benar-benar terganggu, sejauh hanya dengan panggilan Feng Linger dia terbangun. Tentu saja saya bisa, namanya adalah Arya of the Goddess of Light. Nenek moyang saya adalah kepala dari kuil prajurit 200 tahun yang lalu, pengguna pedang suci-suci Ye Wuxiang. Ketika dia mengucapkan kata-kata Arya of the Goddess of Light, Ye Wei yang tahu bahwa rahasia terbesarnya tidak bisa disembunyikan lagi, karena pedang ini terlalu bergengsi. Arya dari Dewi Cahaya dipuji sebagai senjata ilahi di antara senjata ilahi. 200 tahun yang lalu, dua ksatria ilahi disetujui oleh tata ilahi dari kuil ksatria. Tetapi di antara 6 kuil besar, dari generasi itu, pembangkit tenaga listrik terkuat tidak satu pun dari mereka. Itu karena orang yang lebih kuat ada di kuil prajurit. Orang ini dikenal sebagai pengguna pedang suci-suci Ye Wuxiang. Ye Wuxiang memiliki hasrat terhadap pedang sejak dia masih muda. Mulai saat dia berumur 3 tahun, dia membutuhkan pedang untuk tertidur. Pada usia 6 tahun, dia mulai belajar ilmu pedang, dan pada saat dia berusia 9 tahun, dia telah mengalami kebangkitan energi spiritual dan benar-benar secara langsung mendapatkan kekuatan seorang War Master dari langkah ketiga darinya. Pada usia 11 tahun, dia sudah menjadi Great War Master, dan pada usia 16, dia menerobos ke langkah ke-6, menjadi leluhur perang. Ini memecahkan semua rekor kuil prajurit yang ada sampai hari itu. Ye Wuxiang benar-benar telah menembus puncak bahkan sebelum berusia 30 tahun, ketika berusia 29 tahun, mencapai langkah ke-9 dan menjadi prajurit ilahi termuda dalam sejarah kuil prajurit. Suatu hari ketika Ye Wuxiang berusia 47 tahun, Kaisar Dewa Iblis secara pribadi memimpin pasukannya untuk menyerang benteng kuil prajurit di Tenggara. Menjaga di sana, pedang suci ilahi Wilder Ye Wuxiang secara pribadi turun tangan, melawan pasukan iblis selama sehari semalam, dan membunuh 7 dewa iblis besar di belakang sana secara berurutan. Bahkan Kaisar Dewa Iblis yang bangga tergerak, menyebut Ye Wuxiang sebagai jenius terbesar dalam 1000 tahun terakhir di Temple Alliance. Akhirnya, Kaisar Dewa Iblis berinisiatif untuk mundur, memberi Ye Wuxiang 3 hari istirahat. 3 hari kemudian, di benteng Tenggara, pengguna pedang suci ilahi, Ye Wuxiang bertarung melawan Kaisar Dewa Iblis. Pertempuran ini berlangsung selama sehari semalam, akhirnya mengakibatkan kematian Ye Wuxiang di tangan Kaisar Dewa Iblis. Namun, serangan terakhirnya juga melukai Kaisar Dewa Iblis. Ini adalah serangan yang mengguncang dunia. Pada akhirnya, meskipun Kaisar Dewa Iblis yang menang membunuh lawannya, dia menundukkan kepalanya di depan Ye Wuxiang di akhir pertempuran, memberi penghormatan dan memimpin pasukan iblis untuk mundur. Sejak hari itu, Kaisar Dewa Iblis tidak muncul di medan perang apapun di aliansi kuil dan ini berlangsung selama 100 tahun. Pedang ilahi miliknya menjadi legenda epik. Dalam pertempuran terakhir, Ye Wuxiang awalnya tidak perlu menantang Kaisar Dewa Iblis, karena bala bantuan dari aliansi kuil ada di sana, yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik terbesar di 6 kuil besar. Bahkan serangan kekuatan penuh dari iblis di kota tidak akan selalu bisa mengalahkan benteng selatan. Namun Ye Wuxiang bertekad untuk bertarung, pergi sendirian untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Pernyataannya adalah, jika manusia ingin mengalahkan iblis, mereka harus mengalahkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Untuk mendapatkan kembali martabat manusia, aku bersedia bertarung melawan Kaisar Dewa Iblis. Kemuliaan yang dibawa Ye Wuxiang pada saat itu ke kuil prajurit sebanding dengan kemuliaan yang dianugerahkan oleh Scion of Samsara yang pertama ke kuil assassin. Bahkan sekarang, di aula tengah besar kuil prajurit berdiri patung setinggi 10 meter dari pengguna pedang suci-suci. Di depan patung terukir tulisan pahlawan 1000 tahun. Dan Arya dari Dewi Cahaya adalah sesuatu yang diciptakan Ye Wuxiang melalui keringat dan darahnya. Ye Wuxiang mengukir legenda ini sendiri.
Ketika dia berumur 3 tahun, dia memegang pedangnya bahkan dalam tidurnya, dan terus menggunakan pedang yang sama sampai mencapai langkah ke-6 pada umur 16 tahun. Pada saat itu dia memiliki total 5 pedang, yang berhasil dia gabungkan menjadi satu melalui palu tanpa henti dan penggabungan esensi mereka satu sama lain. Dengan memberi mereka makan dengan darah iblis, memberi mereka berkat dari esensi bumi, dan mencairkan lusinan logam yang berbeda menjadi satu pedang, mereka diasah. Setelah 30 tahun, akhirnya menjadi pedang ini. Dikatakan bahwa pada hari penyelesaiannya, Dewi Cahaya turun. Akhirnya, namanya akan diputuskan menjadi Arya Dewi Cahaya. Juga dengan menggunakan pedang inilah pengguna pedang suci ilahi Ye Wuxiang membunuh 7 dewa iblis, dan sangat melukai Kaisar Dewa Iblis saat itu. Namun, sayangnya hanya 1 tahun setelah pedang selesai, Ye Wuxiang tewas dalam pertempuran. Pada hari itu, seluruh benteng Tenggara dikatakan telah menangis, dan kepala aliansi kuil pada tahun-tahun itu menangis dengan sedih, secara pribadi memberinya gelar pahlawan 1000 tahun. Tentu saja, ketika mendengar tentang Arya dari Dewi Cahaya, keterkejutan Long Hao Chen seperti yang bisa dibayangkan. Dia tidak pernah menyangka pedang ilahi yang dikelilingi oleh begitu banyak legenda akan ada di tangannya. Meskipun hanya tubuhnya yang tersisa, itu masih memiliki arti yang penting. Mencondongkan tubuh ke depan, Long Hao Chen dengan lembut mengelus pedang yang merupakan hasil kerja keras dan usaha yang tak tertandingi. Merasakan sentimen kemarahan, dia membayangkan dirinya di medan perang itu, menemani pengguna pedang suci-suci Ye Wuxiang. Di bawah sentuhannya, Arya dari Dewi Cahaya benar-benar menghasilkan sedikit suara mendengung, seolah-olah bersemangat tentang kelahirannya kembali. Memegang pedang di kedua tangannya, Long Hao Chen menawarkan pedang itu kepada Ye Wei Yang, "Nona Wei Yang, terimalah pedang ilahi ini." Ye Wei Yang tidak mengambilnya, tapi menatap Long Hao Chen dengan bersemangat, "Jika kamu tidak punya cukup uang, kamu dapat membayar dengan mencicil. Aku menepati janjiku, kaulah yang membiarkan pedang ilahi muncul kembali dalam kemegahannya, jadi kaulah tuan barunya." Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dalam diam, "Tidak. Menggunakan uang untuk mendapatkan pedang dewa ini adalah penghujatan. Satu-satunya keinginan saya adalah agar ia bangkit kembali ke cahaya. Pedang ilahi ini sangat penting, dan bahkan tidak bisa digambarkan sebagai pedang yang berharga. Itu harus menjadi milikmu, atau diberikan ke kuil prajurit." Ye Wei yang menghela nafas, "Siapa lagi yang kamu percaya bisa mengambil pedang ini? Dalam sekejap Anda membuka segelnya, Anda sudah menjadi tuan barunya. Pedang ilahi ini memiliki jiwa, dan bahkan jika jiwa pedang tidak ada, ini bukanlah pedang yang bisa saya gunakan. Lihat." Mengatakan ini, dia mengangkat tangan putih rampingnya, dengan ringan menyentuh pedang di depannya. Tepat saat jarinya menyentuhnya, suara mendengung yang intens tiba-tiba muncul, dan tangan Ye Wei yang tidak hanya ditolak, tetapi benar-benar didorong oleh energi cahaya. Long Hao Chen tampak membosankan, jadi pedang ilahi ini masih memiliki jiwa. Itu benar-benar memiliki jiwa. Mencengkeram pegangannya, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi mengencangkan cengkeramannya. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai pedang dewa ini? Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah esensi dari cahaya ilahi yang ada di pedang ini. Ye Wei yang menatap enggan ke Arya Dewi Cahaya, bertanya dengan lembut, "Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda?" Long Hao Chen mengangguk diam, "Nama saya Long Hao Chen, dan saya kapten dari Demon Hun Squad kelas 21 umum." Suaranya dibatasi oleh energi spiritual, dan hanya Ye Wei yang bisa mendengarnya. Ye Wei yang menunjuk ke belakang panggung, "Cepat dan pergi. Ketika saya mendapat kesempatan di masa depan, saya pasti akan mencari Anda." Persis, sekarang Long Hao Chen tidak punya pilihan lain selain pergi. Dengan kelahiran kembali Arya dari Dewi Cahaya, semua peserta lelang akan menjadi panik. Setelah beberapa saat tanpa kehidupan, seluruh pelelangan jatuh ke dalam kekacauan. Pintu ke ruang VIP sudah terbuka dan beberapa orang pergi, tetapi semua orang menatap tajam pedang ilahi di tangan Long Hao Chen, dan beberapa bahkan secara langsung memberikan proposisi astronomi. Ketika Long Hao Chen berencana untuk memulihkan Arya dari Dewi Cahaya, tepat sebelum meninggalkan tempat ini, sebuah pikiran muncul padanya, dan dengan kilatan keemasan, pedang ilahi menghilang dari tangan kanannya. Setelah itu, dengan sekejap, Long Hao Chen pergi melalui pintu belakang. Yang lain tidak mengabaikannya, terutama yang datang dari ruang VIP. Di antara mereka, pembangkit tenaga listrik melangkah maju, melewati loket lelang dengan cara yang mengesankan, sambil menghasilkan protes yang marah di seluruh aula lelang. Namun, tanpa membiarkan dia mengatakan apapun, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari segala arah. Pembangkit tenaga listrik di atas panggung sudah berada di langkah ke-8 kultivasi, tetapi di depan tekanan ini, ekspresinya sangat berubah. Segera, dia melompat mundur dari counter. Suara sedih menyebar ke semua orang yang hadir, "Siapa yang berani menantang prestise aliansi? Ini adalah tempat untuk lelang yang adil, bukan tempat di mana Anda bisa mengambil barang secara paksa."
Lelang hari ini sudah berakhir, jadi Anda bisa pergi. Jika ada orang lain yang berani bertindak, dia akan dibunuh tanpa ragu-ragu.